adalah perenungan pribadi saya memasuki tahun baru dan meninggalkan tahun 2020. Ayat 23 yang sudah ketemu boleh bilang haleluya. Puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita baca bersama. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Sampai pada ayat 24, teks ini adalah teks doa. Jadi melalui studi teks Alkitab, para ahli Alkitab menyatakan bahwa ayat 23 dan 24 adalah doa Paulus yang sempat dia singgung di pasal 1. Kami selalu berdoa untukmu. Dan salah satu pokok doa yang didoakan oleh Paulus untuk jemaat di Tesalonika adalah ayat 23 ini. Doa adalah satu komunikasi dengan Tuhan, betul? Dan doa saya sebenarnya tidak perlu diketahui oleh orang lain. Tidak perlu. Saya berdoa apa, ya sudah itu urusan saya dengan Tuhan. Tetapi ternyata ada doa-doa yang perlu dimunculkan, perlu diberitahu, karena selain aspek Allah yang menjawab doa, ada doa yang perlu dijawab oleh pribadi yang mendengar. Saya kasih contoh. Yesus berdoa kepada Bapa. Bapa, jadikanlah murid-muridku ini satu. Kan doa kepada Bapa. Yesus tidak usah omong sebenarnya. Dia bicara saja dalam hati, dia berdoa dalam hati. Jadikanlah murid-muridku satu. Dan betul, Bapalah yang menjadikan mereka satu, para murid ini satu, kita semua menjadi satu. Tetapi ada bagian kita dalam jawaban doa tersebut. Tuhan menjadikan saya dan saudara satu, namun jika kita tidak mau bersatu, tidak akan terjadi. Jadi ada doa yang memang harus disampaikan. Nah kemudian sifat dari doa ini bersifat harapan. Coba kita lihat di ayat 23 ini. Semoga. 2 kali kata semoga diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Menekankan ada harapan. Semoga. Nah sekarang kita ada di penghujung tahun 2020. Ya. Dan biasanya manusia itu ketika akan mengakhiri sebuah tahun, itu biasanya punya resolusi. Betul? Semoga di tahun 2021 COVID hilang sudah, katakan amin. Semoga itu ada yang beredar di media sosial sekarang, itu ada gambar begini, kayak ada tebing 1, tebing 2. Di tengah itu ada jarak ya. Itu katanya ini 2020, ini tahun yang lama, ini tahun yang baru. Terus ada orang mau lompat ke tebing yang berikut. Di sini ditulis semua yang jelek-jelek. Kesedihan, penyakit, segala macam, saya nggak hafal, panjang daftarnya. Lalu yang di sini ditulis semua yang baik, kemakmuran, kebahagiaan, sukacita dan seterusnya. Lalu ada orang lompat dari 2020, mungkin ada banyak pergumulan, ada banyak dalam tanda kutip kesialan, ada banyak masalah. Aku mau lompat ke 2021. Dengan harapan semoga tahun yang baru adalah tahun berkat, adalah tahun rahmat, adalah tahun makmur. Katakan amin. Nah, itu kan amin enak. Ya karena kan kita lagi bicara yang enak-enak. Tapi saya mau bawa Bapak Ibu Saudara kepada resolusi Paulus untuk jemaat Tesalonika. Bukan cuma sekedar meninggalkan yang lama karena yang lama ada COVID-19. Karena yang lama ada kesialan, karena yang lama ada kebangkrutan, karena yang lama ada pergumulan. Bukan sekedar itu Bapak Ibu Saudara. Karena dengar baik, pergumulan hidup setiap tahun akan ada terus. Tanya orang-orang tua yang sudah hidup lebih lama, yang sudah hidup dengan banyak pengalaman, yang sudah lebih dulu hidup dari kita, dari saya. Pasti akan berkata, ya setiap tahun ya saya berharap lebih baik, tapi persoalan tetap ada.
Karena itu malam hari ini, sore hari ini, saya hendak membawa kita kepada resolusi 2021 ala Paulus, model Paulus untuk jemaat Tesalonika. Dan jadilah itu bagi saya dan saudara di GPDI Kalvari, katakan amin. Yang pertama dia bilang begini, apa resolusi Paulus? Baiklah ini menjadi resolusi kita. Saudara, kalau cuma sonde ada sakit, sonde ada pergumulan, ketong masih di dunia saudara. Kalau mau cepat-cepat yang begitu ya silahkan berpulang duluan ke rahmatullah. Tidak ada lagi tangis dan penderitaan. Ada saudara? Nanti saya daftar. Soalnya ada, semua masih mau hidup 1000 tahun lagi. Haleluya. Resolusi yang pertama, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Bilang amin. Ada tidak di sini saudara? 2020 bepo mulut nih kotor betul. 2021 beta mau kasih kudus ini mulut. Ada tidak? Jangan cuma pikir duit terus, makmur terus. Soalnya pernah pikir ini kekudusan hidup. Dunia semakin kotor, dunia semakin cemar. Dan firman Allah katakan di akhir zaman, semakin mengakhiri zaman, semakin jahat manusia-manusianya. Lihat saja perkembangan dunia saat ini saudara. Tadi malam saya baru ngobrol dengan seorang bapak dan bapak bilang, kahit Kupang nih, parah. Oke. Yang dibicarakan adalah ketidakkudusan, kecemaran. Ya. Sekarang lagi tren apa itu? Berapa detik? 19 detik. Ada terus, ini muka-muka lagi tahan, tahu tapi tahan ekspresi. Itu lagi diusut sekarang. Dunia makin hari makin hancur. Marilah saya dan saudara punya resolusi. Saya di 2021 mau lebih kudus. Haleluya. Lebih kudus pikiran, lebih kudus hati, lebih kudus hidup. Dan firman Tuhan katakan di ayat 23, Allah yang menguduskan kita. Betul. Kita ini tidak mampu hidup kudus dengan sendirinya. Daging kita ini bertempur di dalam. Roh kita berkelahi dengan kedagingan. Apalagi tambah dengan pengaruh iblis. Apalagi tambah dengan pengaruh segala macam saudara-saudara. Dan firman Tuhan menyatakan itu. Kristuslah yang menguduskan kita. Allah yang menguduskan kita. Tapi ada minimal dua jenis pengudusan. Pengudusan oleh salib Yesus. Setiap yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bilang amin. Setelah itu kita sudah siap masuk surga. Betul, tetapi hidup masih berjalan. Kecuali begitu percaya Yesus langsung mati ya. Lain cerita, itu langsung surga. Makanya Yesus bilang begini kepada penjahat yang ada di sampingnya waktu disalib. Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di mana? Di Firdaus. Karena setelah itu dia mati. Ya sudah, masuk surga. Aman dia. Tapi saya dan saudara yang masih hidup, ada yang namanya progressive sanctification. Pengudusan yang berjalan terus setiap hari. Dan ini yang harus kita upayakan saudara-saudara. Kalau ada yang masih curang-curang di 2020, 2021 lebih jujur. Haleluya. Haleluya. Kalau masih ada yang busuk-busuk hati di 2020, nah 2021 segar-segar dan harum-harum. Amin. Haleluya. Ini kok kenapa berat sekali nih, haleluya. Pendeta, ketong datang pi gereja ini mau ganti tahun, mau dengar yang enak-enak. Yang bahwa 2021 itu tahun rahmat Tuhan. Itu sudah yang pendeta khotbah. Nanti kolekte kasih lebih. Itu sah. Son usale, masa kekudusan mau dibahas pergantian tahun. Saudara. Segala berkat jasmani yang kita nikmati, kenyamanan dan keamanan yang kita nikmati saat ini, semua akan berlalu. Tidak akan ada artinya. Semua ada masa berlakunya. Kalau masanya habis, selesai sudah. Tapi kekudusan itu yang akan mengantar kita sampai surga. Makanya firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. 2021 mau tambah kudus saudara. Jaga hati, makanya berikutnya roh, tubuh dan jiwa terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita.
Coba saudara kita ingat-ingat. Kesempatan merenung saudara. Khotbah saya nggak panjang. Coba kita ingat-ingat 2020. Ada bikin salah. Saya juga ingat-ingat. Aduh iya. Lupa tanggalnya tapi tahu momennya. Aduh itu salah. Bikin sakit hati bapak istri. Aduh salah omong lagi. Menyakiti orang waktu itu. Aduh. Ingat lagi. Salah perasaan ini, hati ini jelek waktu itu. Curiga salah. Ayo saudara renungkan. Dan jadikan itu sebagai batu pijakan untuk tidak lagi diulang di 2021. Jadilah orang-orang yang lebih baik. Haleluya. Tuhan menilik kita, Tuhan memberi kita kebenaran firman. Firman Tuhan bilang dia menyucikan kita dengan air. Dia sucikan kita. Tapi makanya dari awal saya bilang, doa ini disampaikan oleh Paulus kepada jemaat. Karena jawaban atas doa ini bukan hanya ada di tangan Tuhan, tetapi juga di tangan jemaat. Di tangan jemaat, saudara. Tuhan itu saudara berlaku dengan sangat tertib, tidak ada pemaksaan. Tuhan mau mengubah saya dan saudara menjadi lebih kudus. Tuhan tidak paksa, tidak todong. Kudus lo ya, betembak. Sonde. Dia berikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Haleluya. Terakhir di poin ini saudara. Di siswa-siswi ini mulai belajar. Memang mereka diajar untuk melayani saudara. Menyanyi, pimpin pujian, berkhotbah dan sebagainya. Tapi saya bilang, selama Anda itu masih menyimpan keburukan, ketidakkudusan, semua itu sia-sia. Ya, khotbah sudah mantap. Setiap kali tanya, mana yang nama ini? Mau panggil. Oh, lagi berdoa om. Luar biasa. Mana yang nama ini? Oh, lagi baca Alkitab om. Setiap beta ketemu dong di asrama. Woi, udah lihat Alkitab. Tulis-tulis apa? Sudah tahu. Mungkin nomor-nomor bangkali. Tetapi saya dapati masih ada yang bohong. Tidak saya sebut namanya. Dan saya bilang, itu tidak ada guna. Beston pagi jam 5, kok beston setengah 5. Tapi bohong. Gugur semua itu yang lain. Tidak suci, tidak kudus. Jadi apa? Mari kita berubah. Haleluya. Siapa yang akan menikmati kekudusan saya? Yang pertama-tama keluarga saya. Itu pasti. Saudara bisa lihat kiri kanan. Ada yang apalagi yang duduk dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, silakan dilihat. Lihat, takutnya dia sudah terangkat. Sementara ibadah baru disuruh, mana bepo suami? Sudah terangkat. Kenapa beta sonde? Berat di bibir ibu. Dialah yang akan menikmatinya. Tuhanlah yang disenangkan. Nama Tuhan dimuliakan. Katakan amin. Yang kedua saudara-saudara, resolusi Paulus untuk jemaat Tesalonika dan kiranya menjadi resolusi saya dan saudara di 2021. Yang kedua, bagian yang kedua. Kalau yang tadi kekudusan, yang kedua, semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Jaga Bapak. Sekali lagi saya ulang. Doa ini dijawab oleh Tuhan, tapi ada bagian kita. Yang pertama, roh terpelihara sempurna. Roh ini adalah media ketemu dengan Tuhan. Anda tidak bisa mencapai Tuhan dengan tubuh. Kita tidak mampu mencapai Allah dengan jiwa. Hanya yang dari Tuhanlah yang bisa ketemu dengan Tuhan. Dan itu roh. Roh itu penurut. Bilang amin. Waktu kita menikmati firman, waktu kita hidup di dalam Tuhan, tolong kasih menang itu roh. Roh itu kalau dalam bahasa umum itu hati nurani. Dalam bahasa umum, suara hati yang murni. Sampai-sampai kita punya istilah. Kalau ada orang melakukan kejahatan, kita bilang begini, manusia tuh son ada hati le. Dia pun tetangga sebelah tuh, betul-betul son ada hati, son ada malu. Pokoknya ada pengalaman saudara.
Ketemu deh itu orang, itu bapak tuh yang duduk kalau di gereja tuh lu hitung sah dari belakang 1, 2, 3 kursi ke sebelah kanan, itu dia sudah ada hati sudah dia. Kenapa? Karena perilaku manusia jika tidak dikuasai oleh roh, tidak rohani, maka dia akan dikuasai oleh kedagingan dan orang akan mengatakan sonde ada hati. Mari kasih menang itu saudara. Di asrama ini saudara, saya bilang waktu mereka baru awal-awal, saya bilang begini, saudara-saudara di asrama pasti akan menemukan ada yang malas, ada yang rajin, ada yang suka berdoa, ada yang tasono waktu berdoa. Beston pagi setiap pagi saudara, apa tidak sono itu memang. Saya juga mengerti ya saudara. Apalagi ada yang pokoknya ada yang dengar-dengaran, ada yang pamalawan. Saya bilang begini, kalau Anda ketemu dengan orang begitu, kalau Anda di asrama ketemu, siapa yang kita mau kasih menang? Misalnya ada yang rajin, ada yang malas. Siapa yang akan menang di situ? Siapa yang akan berpengaruh di situ? Jawab. Keras. Jadi bukan yang malas baru lihat, bukan yang rajin lihat, dong aja pemalas. Nah, sudahlah, beta ikut sah. Bukan, kebalik. Biarkan roh itu terpelihara. Roh itu selalu memenangkan yang baik. Katakan amin. Saudara di tempat kerja, yang di tempat kerja, dong saya curang begitu masa ketemu sonde. Awas, 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 awas. Kasih menang roh, hati nurani pasti sudah bicara. Jangan, itu salah. Tapi kalau ketong tidak pelihara ini roh, yang mengalah, yang kedagingan yang menang. Haleluya, haleluya. Jadi kalau kita mengambil keputusan di 2020, milikilah resolusi. 2021, milikilah resolusi. Rohku akan terpelihara sempurna. Amin. Waktu kita ketemu dengan persoalan, langsung tarik napas, langsung cari itu suara hati yang murni, yang sudah dimurnikan oleh firman Allah. Haleluya. Yang mengingat firman. Boleh ini bahaya ini. Beta harus ikut yang murni, yang dari Tuhan. Haleluya. Jangan terpengaruh dengan riuh rendah dunia. Yang kedua saudara, yang harus dipelihara apa? Jiwa. Woi, saat ini saudara secara statistik banyak orang stres. Bahkan saya baca ada satu penelitian, COVID-19 menelan korban iya. Penyakitnya nyata saudara, bukan konspirasi. Jangan ada di sini berpendapat bahwa ini konspirasi, siapa yang mau bikin sakit saudara. Ini memang ada penyakitnya. Tapi ternyata salah satu pemicu tingkat keparahan selain jumlah virus di dalam tuh, New York Times rilis kemarin, dia punya hasil penelitian. Dia mempublikasikan satu hasil penelitian. Jadi jumlah virus di dalam tuh sangat menentukan. Tapi juga stres. Jadi misalnya dia ada sehat nih sebenarnya, masih bisa jadi OTG atau apa, begitu lihat positif. Orang kalau positif hamil, kamu akan jadi papa. Tapi ini positif COVID, itu drop, mikir, jiwa kena saudara, jiwa kena, aduh Tuhan, aduh, akhirnya, tiba-tiba susah kita, drop. Jaga jiwa kita saudara, haleluya. Perasaan, pikiran, perbuatan dijaga, kehendak kita dijaga. Ada satu ayat yang menarik untuk hal ini yang saya hubungkan dengan jiwa. Ketika Yesus berkata begini, dari perbendaharaanmu yang jahat akan keluar yang jahat. Dari perbendaharaanmu yang baik akan keluar yang baik. Katakan amin. Jiwa itu seperti perbendaharaan, seperti gudang penyimpanan. Jadi yang menentukan jiwa kita itu terpelihara atau tidak adalah inputnya. Kita kasih masuk apa? Sampai ini suka nonton berita. Saya sudah lumayan lama tidak ikut berita, kecuali berita penting, dan saya tidak nonton di TV. Saya cari di YouTube, di channel-channel yang terpercaya. Dan cuma 1-2 yang penting-penting saja. Habis itu saya tidak mau lagi. Kenapa? Seringkali di masa kini berita menjadi racun bagi jiwa. Soalnya ada hubungan dengan ketong. Yang di ketong otak, Habib. Sudah, sububar. Oh ketong yang stres sih. Dia itu yang harus stres di penjara. Oh ketong yang pusing. Mulai lagi apa? Rumah tangga, konten-konten YouTube nih kacau. Mengunjungi
rumahnya artis siapa? Gading Martin, bu istri. Ini guys, ini pintu gerbangnya guys, ya. Ini WC-nya guys, ini tempat tidurnya guys. Setelah nonton kepikiran, kok saya nggak punya rumah begitu ya? Ini Raffi Ahmad punya mobil guys, ini harganya 4 miliar guys. Mulai mamtua pikir-pikir, bepu suami kerja luar biasa, sonde bisa beli. Jangankan yang 4 miliar, yang 400 juta juga belum. Karena mana nih dia mulai lihat-lihat, bab tua, tampang lu lebih ganteng dari Raffi Ahmad. Kenapa kok dompet sama? Racun. Perbendaharaan yang baik artinya kita harus selektif. Pilih yang masuk. Pilih apa saja yang mau kita simpan. Apa yang mau kita tonton. Apa yang mau kita dengar. Pilih baik. Kasih bagus. Supaya outputnya bagus. Bilang amin. Supaya perbendaharaan kita bagus. Dan kita berbahagia. Terimalah dirimu apa adanya. Terimalah keluargamu apa adanya. Terimalah kasih karunia Tuhan yang besar. Berbahagialah, bersukacitalah di dalam Tuhan. 2021 tahun sukacita bagi saya dan saudara. Tapi itu kan pilihan. Jadi pulang ini saudara punya mindset baru. 2021 jiwaku akan memuliakan Tuhan. Jiwaku akan lebih sejahtera, jiwaku akan berbahagia. Karena yang kumasukkan adalah firman dan harapan-harapan janji-janji Tuhan. Bukan itu berita yang segala macam, bukan itu konten YouTube yang bikin pusing kepala. Haleluya, haleluya. Kalau perbendarahan kita positif, baik, bukan positif COVID ya, positif maksudnya. Baik, indah, bagus, nah kita akan senyum. Coba lihat kiri kanan, mari berikan senyum walaupun dalam masker saudara. Yang susah senyum pasti perbendaraannya di dalam hatinya itu ada kemarahan mungkin. Baru habis nonton berita Habib tadi malam. Kasih senyum dulu yang bagus. Suami istri justru mau lihat, bemalu lihat suami. Lebih ganteng dari Raffi Ahmad. Terakhir saudara, tubuh juga terpelihara. Firman Tuhan katakan tubuh ini ya sebenarnya, jasmani ini ya sebenarnya bejana saja, bejana tanah liat. Kehidupan jasmani kita ini bejana tanah liat. Satu kali juga akan hancur. Kemah tempat kita berdiam, ya ini kehidupan jasmani. Satu kali akan dibongkar. Tapi walaupun dia akan hancur, walaupun dia akan dibongkar, ya harus terawat lah. Bilang amin. Ada dokter-dokter di sini saudara. Rawatlah itu. Kalau ada penyakit, nah tolong dong. 2021 jadi lebih sehat, please. Bilang amin. Mensana in corpore sano berlaku. Mensana in corpore sano artinya apa yang kau makan itulah kesehatanmu. Salah. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang saya lupa mana yang betul sih sebenarnya. Dalam jiwa yang atau dalam tubuh yang. Tapi itu berhubungan Bapak Ibu Saudara. Ayolah kita lebih sehatlah 2021. Lebih kuatlah 2021. Haleluya. Haleluya. Supaya hidup kita lebih berbahagia. Jangan sampai istri sudah dalam hati. Nah 2021 jangan sampai dia duluan. Kenapa? Saya mau berhenti merokok nah. Pendeta dapat lihat di boka. Minum terus ya iyalah orang harus minum. Ibu jangan larang kau minum aqua harus. Sonde bukan aqua apa? Minuman keras. Keras ya batu kok. Bukan. Yang itu tuh. Yang red label, yang black label, yang vodka. Kok saya tahu ya? Ya saya tahu lah. Jaga itu tubuh saudara. Jadi lebih baik. Nanti kalau liver suka liver itu apa? Hati. Sakit hati beta. Bukan sakit hati karena ditinggal pacar. Tapi karena kuning. Sudah nih mata kuning. Saudara, resolusi Paulus untuk jemaat Tesalonika dalam bahasa asli menyatakan holistik. Keseluruhan. Tidak cuma bicara tentang kehidupan rohani saja.
tapi juga jiwa dan juga tubuh. Baiklah 2021 sungguh-sungguh menjadi tahun rahmat Tuhan bagi saya dan saudara. Haleluya. Dengan cara apa? Dengan cara jaga kekudusan kita. Jaga kekudusan. Harga mati itu, saudara. Engkau tidak akan sampai kepada Tuhan. Engkau tidak akan melihat Allah tanpa kekudusan. Tak seorang pun akan melihat Tuhan. Lalu jaga roh, jaga jiwa, jaga tubuh. Ayat 24 sebagai penutup. Jika kita sudah menyatakan itu, jika kita sudah mempraktekkan itu, jika saya dan saudara sudah melaksanakan bagian kita, ada bagiannya Tuhan, ada bagian kita. Dan jika kita sudah melaksanakan itu, firman Tuhan katakan ayat 24. Yuk baca bersama-sama. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 24. 1, 2, 3. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Pasti terjadi. Berapa banyak orang, saudara, kalau saya ngobrol, saya tanya harapan tahun lalu, pokoknya sebelum tahun baru beta ada harap ini. Terus jadi kok sonde. Banyak. Resolusi gagal tuh banyak. Kenapa? Bukan resolusi di dalam Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan ayat 24. Yang memanggil kita, Kristus itu adalah setia. Jadi kalau kita pakai resolusi ini dan kita laksanakan, maka Dia yang adalah setia akan menggenapinya. Dan nanti di akhir tahun 2021, di ibadah seperti ini, jika diajak merenung dan kita mulai merenung dan kita mulai ingat, dan kita akan mengambil kesimpulan, sungguh Tuhan Yesus baik. Aku yang menjaga kekudusan, aku yang memelihara roh, jiwa dan tubuh. Aku mendapati, aku penuh damai sejahtera sepanjang tahun 2021. Jadikan itu, genapkan itu, karena Tuhan adalah setia. Haleluya, siap menyambut tahun rahmat Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.